Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah bersama-sama kita mendengarkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Salawat salam semoga berlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tidak bersahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku pendidik, kita dituntut untuk selalu berinovasi, karena kita adalah agen transformasi pendidikan. Selalu dituntut untuk melaksanakan transformasi pendidikan melalui inovasi di pembelajaran yang muaranya diharapkan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai cara, diantaranya kita melaksanakan berbagai hal, yaitu menciptakan budaya sekolah yang baik bagi anak kita, agar anak-anak kita itu memiliki sikap, memiliki kemampuan, memiliki kepribadian yang inovasi juga, dan utamanya diharapkan menjadi pelajar Pancasila. Jadi memiliki perilaku, kalau dulu namanya pendidikan karakter, di kurikulum 2013, di kurikulum Merdeka, itulah sekarang menjadi profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini kita harus menciptakan budaya sekolah yang mendukung terciptanya pendidikan karakter atau P5. Di antaranya kebiasaan di sekolah, budaya-budaya yang baik, yaitu dengan 5S ya: salam, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian berdoa sebelum dan juga membaca ayat-ayat surah-surah pendek dalam Al-Quran. Ini khusus bagi umat Islam tentunya, dan kebetulan di sekolah kita tidak ada non-muslimnya, jadi tidak ada masalah. Kemudian pembiasaan untuk sholat berjamaah setelah pembelajaran, dan alhamdulillah juga ada sholat berjamaah bagi anak kita untuk dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan sosial yang baik. Dalam hal ini nanti calon guru penggerak akan menyampaikan ide gagasannya terkait dengan inovasi pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini kita akan berbagi praktek baik dalam hal budaya sekolah, sehingga kita akan bersama-sama nanti melaksanakan budaya sekolah dengan
bersama-sama, sehingga yang diharapkan dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila juga dapat terwujud dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah bersama-sama kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan lancar, tidak ada suatu apapun. Untuk sebenarnya kami serahkan kepada Bapak Ali Oktaviani selaku calon guru penggerak untuk menyampaikan kegiatan pada ini, yaitu diseminasi berbagi praktek baik. Dalam hal ini adalah budaya sekolah, budaya positif di lingkungan sekolah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banjarbaru 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SD Negeri Banjarbaru 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam marilah selalu kita junjungkan pada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dalam lahir. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya pada siang hari ini untuk melakukan diskusi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskusi pada siang hari ini. Ini biodata diri saya, nama sudah kenal semua nih Bapak Ibu Guru, Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal, instansi SD Negeri Banjarbaru 1. Fotonya beda Pak. Ada apanya itu yang di bawah? Foto di kelas itu Pak. Pada saat pembelajaran saya sepatkan untuk foto profil kita tadi. Nah Bapak Ibu Guru, dalam budaya positif itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Proses atau perubahan dalam cara pandang atau cara berpikir seseorang terhadap pembelajaran. Paradigma belajar mengacu pada kerangka pemahaman dan pemikiran yang digunakan dalam proses belajar seseorang. Perubahan paradigma belajar terjadi ketika seseorang mengadopsi cara berpikir baru atau mengubah pandangan serta pendekatan yang digunakan dalam belajar. Jadi perubahan paradigma belajar ini adalah ketika kita dihadapkan pada situasi harus adanya sebuah perubahan di mana pembelajaran yang berpusat pada murid tidak berpusat kepada guru lagi. Nah, di dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, biasanya dari kata disiplin apa yang langsung tersirat dalam benak Bapak Ibu terkait dengan disiplin? Peraturan, apalagi berarti
tertib, ya, disiplin. Terkadang kita berpikir bahwa disiplin itu kaitannya dengan tertib atau sebuah peraturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika kita belajar disiplin positif itu, kita diajarkan atau diarahkan bahwa untuk hukuman itu sebaiknya tidak dilakukan. Itu bisa dilakukan ketika itu sebagai alternatif terakhir atau jalan terakhir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ketika kita terkadang menyuruh anak didik kita, murid kita untuk disiplin. Nah, disiplin untuk apa? Untuk patuh terhadap apa? Peraturan yang kita buat. Nah, biasanya terkadang ada murid yang tidak memiliki kenyamanan atau tidak nyaman terkait dengan peraturan yang diberikan oleh guru. Nah, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Intinya pada disiplin positif di sini adalah kita sebagai guru itu menuntut anak untuk sadar akan hal yang telah dia lakukan, sadar akan dirinya sendiri. Motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan dari luar atau eksternal. Jadi tanpa guru itu menyuruh untuk anak melakukan suatu tindakan, anak itu sudah merasa, oh biasanya harus melakukan itu, karena itu memang harus dilakukan, dan itu hal baik yang menurut anak itu baik. Jadi tidak perlu guru itu harus selalu menyuruh, misal buang sampah pada tempatnya. Nah, terkadang seperti itu ketika guru melakukan itu, artinya guru itu memberikan motivasi eksternal dari luar kepada murid. Nah, di disiplin positif ini kita disuruh untuk mengajak murid supaya bisa memahami atau memaknai motivasi yang ada di dalam dirinya. Contoh, sadar akan dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Nah, tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Ketika murid memiliki nilai tersebut, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya yang berjangka panjang, maka murid tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Terkadang kita seringkali melihat anak ketika ayo anak-anak bersih-bersih, nanti setelah bersih-bersih nanti akan dapat hadiah dari Pak Guru atau seperti ini. Itu adalah motivasi eksternal yang ada pada diri murid. Nah, kita sebagai guru harus bagaimana? Harus memunculkan motivasi intrinsik yang internal ada di dalam diri, supaya kembali lagi tadi murid bisa melakukan suatu tindakan perilaku sikap yang ada di sekolah itu atas dasar dirinya bahwa itu penting untuk dilakukan dan untuk menghargai dirinya sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percayakan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini sudah ditekankan lagi bahwa kita sebagai pendidik
harus memunculkan motivasi intrinsik yang sadar akan dirinya pada diri murid dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya sudah tertuang pada profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita itu melakukan suatu perilaku, motivasi, melakukan tindakan itu salah satunya untuk menghindari tadi ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa kita sadari, motivasi perilaku manusia itu dasarnya 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita melakukan suatu hal yang tujuannya itu untuk menghindari yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan. Selain itu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motif kita melakukan suatu tindakan kadang dasarnya dari situ, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sangat hal umum yang terjadi pada murid kita ya di sekolah Bapak Ibu, di mana terkadang anak itu melakukan suatu tindakan yang tujuannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak semisal akhir-akhirnya katakanlah rajin supaya umpamanya ditunjuk sama Bapak Ibu gurunya supaya apa? Dianggap anak yang rajin, katakan seperti itu, terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, poin yang pertama dan kedua itu adalah motivasi yang berasal dari luar atau eksternal, di mana itu diberikan suatu stimulus dari orang atau dalam hal ini adalah guru kepada murid. Lalu yang poin ketiga itu adalah motivasi internal atau intrinsik dari dalam, karena murid itu sadar akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, motivasi ini bersifat eksternal. Lalu berikutnya, satu tingkat di atasnya yaitu motivasi yang pertama tadi untuk mendapatkan imbalan, yaitu ini juga termasuk ya motivasi yang bersifat eksternal. Dan yang terakhir ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dari motivasi perilaku yang diterapkan ini, ketika murid memiliki motivasi yang dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, nanti akan memunculkan atau membuat murid tersebut memiliki yang namanya disiplin positif. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, anak itu sudah sadar akan sendirinya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid yang menerima suatu hukuman.
tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, biasanya ini hukuman memang langsung berjalan dengan satu arah, artinya guru langsung memberikan kepada murid tanpa adanya sebuah kesepakatan dulu dengan murid. Guru langsung menindaklanjuti seperti itu dengan hukuman yang bisa berupa fisik maupun dengan kata-kata tadi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi kalau kita melakukan sebuah konsekuensi yang diberikan kepada anak, biasanya itu sudah terencana atau sudah disepakati terlebih dahulu dengan murid, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Artinya ketika kita akan membuat sebuah konsekuensi, biasanya membuat sebuah peraturan, nanti ada konsekuensinya. Ketika tidak mematuhi, konsekuensinya apa? Itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid terkait dengan konsekuensi apa yang akan dilakukan atas pelanggaran yang nanti dibuat. Lalu yang ketiga ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi saya selama mengikuti kegiatan guru penggerak itu, jika dihadapkan permasalahan yang dialami oleh murid, saya dituntut untuk menyelesaikannya melalui bukan hukuman atau konsekuensi, tapi melalui restitusi. Nanti di akhir ada bagian atau penjelasan terkait dengan segitiga restitusi, yang tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan sedikit terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di depan itu ada tabel, ada dua tabel, ya, ada tindakan guru, lalu di sampingnya ada hukuman atau konsekuensi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, untuk tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut Bapak Ibu, tindakan guru tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman berupa menulis. Hukuman berupa menulis. Ada yang berpendapat lain? Ibu Hukuman karena menulisnya sangat banyak. Hukuman karena menulisnya sangat banyak 100 kali. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Ya, jadi kan perulang-ulangannya ketika ditulis sekali sebenarnya akan dibaca. Apa bedanya ketika tulis sekali kemudian dibacakan 100 kali, kan lebih ringan. Tapi karena bersifat hukuman, biar anak merasakan capek gitu, maka disuruh menulis 100 kali. Jadi ini hukuman. Hukuman ya. Oke. Harapannya kesel, kemudian yang akan itu oleh guru. Saya coba menjelaskan Mas. Monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan pendapat Bapak Sir bahwa mencatat 100 kali merupakan hukuman.
kenapa saya anggap sebagai hukum, tapi belum tentu juga bahwa itu adalah hukuman. Tergantung disuruh mencatat 100 kali itu ada kesepakatan di awal atau tidak. Kalau kemudian mencatat 100 kali itu merupakan kesepakatan antara guru dan murid di awal, maka itu adalah sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Tetapi kalau serta-merta guru memberikan beban menulis 100 kali dengan belum ada kesepakatan, maka menurut saya itu termasuk hukuman. Jadi bisa kita lihat bahwa pemberian beban kerja yang tadi mencatat 100 kali itu secara tiba-tiba atau berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Menurut saya demikian. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Basir atas pencerahannya. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Basir dan Pak Agus, bahwasanya memang dikembalikan lagi kepada situasi dan kondisi pada saat di kelas. Sudah terjalin adanya kesepakatan terlebih dahulu atau belum? Kalau sudah ada kesepakatan di dalam kelas, memang itu bentuknya adalah konsekuensi. Tapi ketika guru langsung menunjuk kamu menulis 100 kali, nah itu baru berupa hukuman. Lalu Pak Agus, Pak Basir, terima kasih. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau yang di atas, yang pertama itu cenderung hukuman karena pasti tidak ada kesepakatan, itu spontan. Tapi kalau yang kedua itu kesepakatan. Jadi kalau anak tidak terlambat, kalau terlambat, apa akan hukumannya? Lari 2 kali mengelilingi lapangan ke guru. Tapi Biasanya seperti itu. ini juga sama dengan yang nomor 1. Ketika tiba-tiba menjadi hukuman, ketika sudah sepakat di awal, maka konsekuensi sama Pak, menurut saya. Jadi ada awalan apa tidak untuk kesepakatan atau tiba-tiba, maka 1 dan 2 itu sama. Bisa hukuman jika tanpa pemberitahuan, jika konsekuensi jika tidak disepakati. Maka semuanya bisa seperti itu semua. Bisa hukuman atau konsekuensi beda. Memang sampai ke 4 juga. Iya sama. Iya, tetapi begini. Tetapi begini ya. Di awal guru dan murid kan pasti membuat kesepakatan sebelum umumnya dibuat di awal tahun ajaran. Sebelum pembelajaran efektif dilaksanakan, kan guru dan murid membuat kesepakatan untuk mengatur kelasnya sendiri. Nah, di dalam mengatur kelas sendiri itu biasanya yang bentuknya hukuman atau konsekuensi itu kan kemudian ada kesepakatan antara guru dan murid. Dan kalau saya melihat tulisan itu, maka untuk mencatat 100 kali di dalam buku mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan ulang lagi. Kelihatannya guru cenderung spontan karena mungkin terlambat. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini lebih cenderung ke kesepakatan dulu karena menyangkut dengan energi dan sebagainya. Ini menurut saya. Tapi ya tergantung dari situasi dan kondisi, kesepakatannya itu ada tidak ya. Kalau tidak di awal tidak dibuat kesepakatan ya berarti hukuman. Kalau ada kesepakatan dulu ya berarti itu adalah konsekuensi. Terima kasih Pak Agus. Lalu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sini Pak Basir. Lebih monggo Bu Sunarti pendapat. Ini kalau Untuk yang poin ketiga yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau menurut pendapat saya ini ya Bapak Ibu itu konsekuensi. Karena apa? Karena anak sudah membuat coretan, otomatis dia mengotori meja tulis, ya konsekuensinya dia harus membersihkan, bertanggung jawab atas apa yang
sudah diperbuat. Itu kalau menurut saya. Monggo barangkali ada bapak atau ibu guru yang lain. Monggo Terima barangkali kasih. ada yang mau berpendapat lagi. Lanjut ya, berarti yang poin ketiga sepakat ya, tadi konsekuensi. Yang terakhir yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi pada itu? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Monggo hasil. Sama-sama. Saya melihatnya gini, dari 1, 2, 3, 4 ini, ketika kemudian tanpa didiskuskan di awal menjadi hukuman, ketika di awal sudah menjadi kesepakatan menjadi konsekuensi. Artinya, ini kan gini, harapannya jangan terlambat sekolah, harapannya jangan terlambat hadir ke sekolah lagi. Nomor 2 ini. Nomor 3, harapannya adalah agar anak jangan coret-coret. Kemudian yang terakhir adalah harapannya anak menggunakan masker pada saat pandemi. Itu kan harapannya itu. Sehingga saya melihat kalau terkait di sini harus pembedanya adalah diawali dengan kesepakatan menjadi konsekuensi. Kalau tiba-tiba menjadi hukuman, maka menurut saya dari 1 sampai 4 ini tanpa disepakati menjadi hukuman, ketika sudah disepakati menjadi konsekuensi. Menurut saya kok seperti itu semua. Iya, ini menurut saya. Apa yang diharapkan dari tampilan ini nggak tahu, karena ini kan menurut dari dosen ya tadi. Yang Pak Okta adopsi di teori ini kan dari dosen, tidak menyebutkan dari pendapat ahli tentang ini yang lain. Sebab saya melihat di hadis Rasul itu, perintahlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah. Ini kan seakan-akan anak dulu ngomong, dulu karena dia harus agar tumbuh kesadaran, maka dosen berpendapat seperti itu. Padahal di hadis Rasul, tokoh pendidikan juga, suruhlah ketika 7 tahun dan pukullah ketika umur 10 tahun tidak sholat. Artinya kan ternyata di lulus juga nggak ngerti, lalu pukul jedir gitu ya. Walaupun di sini pukulannya tidak yang bahaya. Jadi kembali ke persoalan ini, jika keempat-empatnya tanpa diawali dengan kesepakatan menjadi hukuman, jika diawali dengan kesepakatan menjadi konsekuensi, maka sama ini jawabannya menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasih. Ya, di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kembali lagi ke materi sebelumnya tadi ya, di sini tertulis bahwa kalau hukuman itu memang hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, ya suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau di sini yang berikutnya yaitu konsekuensi adalah memang sudah terencana atau sudah ada sebuah kesepakatan. Kalau saya boleh meluruskan, mungkin kalau yang ditampilkan di sini untuk yang berkaitan dengan fisik mungkin tidak seperti yang push up 15 kali itu lebih condongnya kepada hukuman. Lalu untuk yang membersihkan coretan yang di body meja itu tadi betul konsekuensi. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, bukan berarti saya yang paling pintar. Kita saling berdiskusi supaya nanti ke depan bisa menerapkan ke murid dengan baik terkait dengan apa perbedaan hukuman atau konsekuensi. Lanjut ya Bapak Ibu ya, kiranya sudah paham ya, sudah ada gambaran terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power.
ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini tadi sudah saya bacakan, ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kembali lagi kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Tadi Doni secara singkatnya adalah meminta makanan dari temannya ketika makan siang. Nah, di sini berarti Doni memiliki permasalahan terkait dengan kebutuhan hidupnya, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan kebutuhan. Nah, kira-kira kalau semisal dikaitkan dengan bertahan hidup dengan kasus ini, apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Jadi itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar Pak tadi. Tapi yang akan kita misalnya itu bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Kalau yang bisa saya jelaskan di sini terkait dengan bertahan hidup adalah di mana Doni itu memerlukan tindakan berupa hal yang dilakukan oleh orang tua untuk memberikan bekal kepada Doni setiap harinya. Untuk apa? Bekal itu untuk makan, untuk bekal itu Bapak. Seperti itu. Jadi Doni di sini itu memang kurang terkait dengan kebutuhan bertahan hidup, karena orang tua kurang peduli akan kebutuhan hidup bertahan hidupnya tadi untuk dari segi bekal makanan itu. Kalau dari segi untuk kasih sayang dan rasa diterima, dalam hal ini adalah Doni merasa senang bahwa dia dilaporkan kepada Ibu Ambar. Karena apa? Karena Doni itu merasa bahwa dia diperhatikan oleh temannya. Lalu dari guru nanti akan melakukan tindak lanjut, yaitu mengkomunikasikan dengan orang tuanya supaya menyediakan bekal kepada Doni untuk setiap paginya. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kasih sayang. Lalu untuk kebebasan di sini mungkin Doni memiliki kebutuhannya, yaitu ketika Doni bebas untuk memilih makanan temannya. Artinya Doni itu merasa senang, ingin katakanlah disiapkan oleh orang tuanya itu setiap hari makanannya dengan lauknya hanya tempe tahu, tapi Doni itu bosan dengan itu semua, lalu dia bebas, ingin merasakan mencoba hal-hal yang lain dengan meminta kepada temannya. Lalu untuk dari penguasaan di sini artinya Doni itu Doni merasa bahwa ketika dia merampas atau meminta makanan dari temannya, dia merasa bahwa dia memiliki kekuasaan, dia merasa paling hebat, terus sebagainya, dia seperti itu. Lalu untuk kesenangan di sini dalam artian dia merasa senang bahwa tadi sudah diperhatikan oleh gurunya. Dan itu. Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini sebagai penghukumnya, Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Nah, di sini guru di sini dari 5 tadi posisi kontrol lebih
mengacu kepada manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi guru di sini lebih menekankan pada kolaborasi dengan murid ketika memperbaiki suatu kesalahan yang ada atau yang terjadi di sekolah. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Merupakan nilai-nilai universal yang dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan bentuk kesepakatan bersama guru dan murid. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di awal tahun pelajaran, kita membuat kesepakatan dengan murid. Nah, dari kesepakatan itu nanti akan timbul sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai universal yang nantinya diyakini oleh murid. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Jadi murid itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan lebih tergerak, akan lebih semangat melakukan suatu hal karena dia yakin akan dirinya terkait dengan nilai-nilai yang menurutnya itu baik. Kadang kalau misal peraturan yang diterapkan, terkadang anak belum memaknai betul apa sih maksud peraturan ini, sehingga terkadang anak tidak melaksanakannya secara maksimal. Nah, di sini Bapak Ibu kembali lagi pada pertanyaan pemantik, ada 4, ada peraturan dan kira-kira nilai kebajikan yang dituju. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesadaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Intinya nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai yang baik. Yang nomor 1 itu kembalikan barang ke tempatnya. Biasanya murid itu meminjam barang milik temannya. Nah, kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Berarti ketika sudah meminjam otomatis bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu maksudnya nilai kebajikan yang dituju apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban, bisa Bapak, betul sekali. Mungkin bisa memasukkan nilai kebajikan yang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keselamatan, keamanan, harmonis, bisa Bapak, betul sekali. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Murid, berarti nilai kebajikan yang dituju murid adalah disiplin, mungkin disiplin, tanggung jawab, dan yang terakhir dilarang melakukan kekerasan. Nah, keselamatan, betul Ibu, murid supaya memiliki nilai kebajikan yang dituju, yaitu keselamatan, keamanan. Nah, sekarang kita masuk kepada segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah melakukan skenario terkait dengan tugas yang diberikan dalam pendidikan guru penggerak, melakukan sebuah praktik segitiga restitusi. Jadi saya dihadapkan pada dua kasus
lalu saya menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini bedanya segitiga restitusi. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan kegiatan segitiga restitusi tadi ketika menyelesaikan sebuah permasalahan? Yaitu menghasilkan murid yang memiliki sikap mandiri dan tanggung jawab. Mandiri di sini sadar akan kesalahan yang telah dibuat dan mau memperbaiki kesalahan yang dibuat melalui tanggung jawab. Nah, berikut ada beberapa aksi nyata yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di sekolah di SD Negeri Banjarturi 1 untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini bentuk video yang pertama aksi nyata ini terkait dengan restitusi. Sedikit restitusi. Belajar ada di YouTuber. Salah Pak lupa. Sedikit restitusi. Berikutnya saya selipkan video bisa tidak. Oh, sebentar itu. Segitiga restitusi pada tugas demonstrasi dan restitusi. Pengertiannya dialog yang dijalankan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, atau komunikasi dua arah antara guru dan murid. Tahapan yang pertama yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini lebih kepada menanyakan kesalahan yang sudah dibuat, lalu memvalidasi tindakan yang salah. Itu perbuatan itu benar atau salah? Nah ini penjelasannya. Menstabilkan identitas. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah pemikiran identitas gagal ke identitas sukses atau identitas berhasil. Validasi tindakan yang salah dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan berubah pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan yang menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, lalu mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ada kasus yang pertama, skenario Citra merasa kesal karena pekerjaan rumah atau PR yang diberikan di sekolah selalu dicontek oleh temannya Aska.
sehingga Citra tidak bisa menahan amarahnya hingga berbicara dengan nada yang keras. Jadi kemarin saya melakukan skenario segitiga restitusi dengan kasus itu Bapak Ibu. Di segala kesempatan mengapa dicontek. Ini saya lakukan di perpustakaan. Menstabilkan identitas, lalu ini validasi tindakannya. Validasi tindakan tidak melakukan hal yang lebih dari yang sudah dilakukan. Budaya positif untuk saling menghargai dan menghormati, karena sekarang ini banyak sekali yang peduli. Saya menerapkannya dengan menyanyikan lagu anti bully. Ini tepung anti bully. Lalu untuk budaya positif berikutnya, saya disiplin terkait agar murid tidak dapat terlambat. Saya menciptakan sebuah jam. Jam itu fungsinya nanti untuk menunjukkan waktu kedatangan dari murid. Dibuat dari kardus, jadi setiap pagi anak datang jam berapa, melihat jam yang ada di dinding kelas, lalu menyesuaikan dengan waktu kedatangan. Nanti setiap pagi saya mengecek siapa yang datang terlambat, seperti itu. Lalu untuk budaya positif gemar membaca, supaya meningkatkan keterampilan menulis, saya membuat sebuah pojok literasi. Jika ada pojok literasi, saya buat sedemikian rupa yang ada di kelas. Tidak hanya itu, saya juga membuat buku kunjung perpustakaan yang gunanya juga untuk gemar membaca, untuk meningkatkan keterampilan menulis murid. Ada beberapa dari perwakilan kelas rendah, kelas tinggi yang sudah mulai aktif untuk berkunjung ke perpustakaan untuk menggali potensi dan bakat dia diri. Terima kasih, mari kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi terkait dengan budaya positif. Mohon maaf apabila ada salah kata selama dalam pelaksanaan diskusi bersama ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaatnya dan mampu menerapkan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah SD Negeri Bandar Turi 01. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 1 SD Banjarturi 1, Yuni Asri, SPDSD, telah mengikuti diskusi diseminasi disiplin positif yang diadakan oleh calon guru penggerak Arif Oktami Kurniawan. Berdasarkan diskusi tadi, maka saya simpulkan bahwasanya guru harus melaksanakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas, menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi. Demikian kesimpulan dari saya atas diskusi diseminasi disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Puspitasari. Saya murid kelas 5 SD Negeri Banjarturi 01. Saya diajar Pak Okta di kelas. Pak Guru di sekolah sekarang ketika ada murid yang bertengkar, Pak Okta tidak memarahi atau menghukum langsung. Akan tetapi Pak Guru mengatasinya dengan memanggil murid ke perpustakaan untuk diajak berdiskusi. Dan murid merasa nyaman dan tidak takut lagi ketika dipanggil Pak Guru, dan murid akan sadar atas perbuatan salah yang telah dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Hananaika Sahir. Saya murid kelas 5 SD Negeri Banjarturi 01. Saya diajar Pak Okta di kelas. Pak Okta selama mengajar selalu memperhatikan kebutuhan muridnya. Jika ada murid yang kesulitan dalam belajar di kelas, Pak Guru selalu membimbing dan mengarahkan sehingga murid akan lebih memahami pelajaran yang diajarkan. Dalam mengajarkan, Pak Guru juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan menggunakan aplikasi Quizzes. Murid-murid juga membuat pojok literasi secara bersama-sama dan jam keberangkatan ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aska. Saya murid kelas 5 SD Negeri Banjarturi 01. Saya diajar Pak Okta di kelas. Pak Guru selalu mengingatkan murid-muridnya untuk saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah. Dengan cara Pak Guru mengajarkan kami lagu anti bully dan tepuk anti bully agar murid tidak melakukan bully kepada temannya. Selain itu, supaya murid kelas 5 disiplin dengan datang tepat waktu ke sekolah, Pak Guru menyuruh kami membuat jam keberangkatan yang terbuat dari kardus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Oktami Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Kemarin saya sudah belajar di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kemarin saya juga sudah melakukan praktik baik bersama rekan guru untuk mendiskusikan budaya positif yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan cara diseminasi. Di budaya positif ini, di modul 1.4, saya mempelajari banyak hal, yaitu terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, 5 kebutuhan dasar manusia. Selain itu, ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid dan keyakinan kelas. Saya berharap kedepannya mampu menerapkannya dengan baik agar mampu mewujudkan budaya positif, khususnya di instansi saya di SD Negeri Banjarturi 01 Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, dengan melakukan keyakinan kelas, lalu menghadapi permasalahan murid dengan melakukan segitiga restitusi melalui 3 tahapan yang ada di dalamnya. Selain itu, saya juga dalam mengajar harus memperhatikan
kebutuhan dasar murid agar proses pembelajaran dapat berlangsung lancar. Selain itu, saya juga harus menerapkan disiplin positif. Disiplin positif di sini yang sudah saya rancangkan di sekolah adalah terkait dengan keterlambatan murid. Saya membuat sebuah jam keberangkatan yang terbuat dari kardus. Selain itu, untuk menciptakan budaya positif, saling menghormati dan saling menghargai, dengan saya mengajarkan lirik lagu tentang anti bully. Selain itu diselingi juga dengan tepuk anti bully yang gunanya untuk meminimalisir tindakan bully yang sekarang sedang marak terjadi di sekolah-sekolah. Saya harapkan dengan saya melakukan praktik baik itu, dengan saya sudah mempelajari modul 1.4 terkait dengan budaya positif ini, kedepannya sekolah saya dapat menerapkannya dengan baik dan bisa menjadi contoh untuk sekolah lain terkait dengan menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan karakteristik murid dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan murid agar tujuan pendidikan yang ada di sekolah khususnya dapat tercapai. Demikian refleksi dari saya terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Kiranya hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.